Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Raka Putra, absen 10. Perkenalkan, nama saya Eko Mangkus Saputra, absen 13. Perkenalkan, nama saya Gede Dipas Setiawan, absen 6. Perkenalkan, nama saya Mada Dipatnya Abda Wiguna, nomor absen 39. Memasuki 1908 atau kita kenal dengan masa pergerakan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo menjadi pelopor berdirinya berbagai organisasi di Indonesia. Salah satunya yakni organisasi keagamaan. Reformisme dan modernisme muncul pada abad ke-19 di Asia Barat Daya. Pusat gerakannya terletak di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, dengan pemimpinnya Jamaluddin Al-Afghani. Gerakan ini datang ke Indonesia berkat tokoh bernama Muhammad Iqbal dan Amir Ali. Dan modernisme Islam masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Munculnya organisasi keagamaan adalah dalam rangka untuk mengakomodasi dan mewadahi terdapatnya keanekaragaman corak, berpikir, kepentingan, orientasi, dan tujuan para penganut agama itu. Nah, berikut adalah beberapa organisasi keagamaan yang berkembang pada masa pergerakan nasional di Indonesia. Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modern terbesar di Indonesia yang melakukan perekrutan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpendudukan terbesar Muslim di dunia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadiyah memiliki arti pengikut Nabi Muhammad. Salah satu tujuan pendirian Muhammadiyah adalah memurnikan ajaran Islam. Seharusnya bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tindakannya adalah amar ma'ruf, nahi munkar, atau mengajak hal yang baik dan mencegah hal yang jelek. Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan Al-Quran sebagai inspirasi untuk membentuk Muhammadiyah yang tumbuh menjadi gerakan reformis modern. Oleh karena itu, organisasi ini berhasil menghadirkan wajah peradaban Islam yang positif dan progresif. Atas sumbangsihnya, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno bahkan mengaku takjub. Kata Bung Karno, Muhammadiyah telah berani muncul untuk memodernisasi cara mengembangkan Islam di seluruh Nusantara. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak menuju ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia. Kesepahaman bersama antara Muhammadiyah dan Bung Karno dalam mengentaskan kemiskinan menjadi dasar untuk terus mendukung ormas-ormas Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan sampai sekarang organisasi Muhammadiyah di Indonesia masih ada dan berkembang bahkan dalam bidang politik. Seperti suara dari kelompok Muhammadiyah ini kerap menjadi hal yang penting untuk diperebutkan dalam pemilu, termasuk di gelaran sekelas Pilpres. Ketua Umum Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah adalah Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, MSI, sejak 6 Agustus 2015 sampai sekarang. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 atau bertepatan pada 16 Rajab 1344 Hijriyah. Nahdlatul Ulama atau yang bisa kita kenal dengan NU adalah organisasi massa terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan ulama dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Sementara itu, untuk posisi ketua Tanfidiyah diisi oleh Hasan. Organisasi ini diinisiasi oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nahdlatul Ulama penganut paham Aswaja.
Tujuan organisasi ini terkait dengan masalah sosial ekonomi dan pendidikan. Pada dasarnya, NU tidak berurusan dengan permasalahan politik. Dalam kongres yang diadakan di Surabaya pada tanggal 28 Oktober 1928, diambil keputusan untuk menentang kaum reformis dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh paham Wahabi. Pada gilirannya, pertentangan antara kaum reformis dan tradisionalis itu tidak saja dapat dikurang. Mereka bahkan melakukan kerjasama dalam melakukan perubahan. Dikutip dari website resmi, pendirian Nahdlatul Ulama digagas oleh para kiai ternama dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, dan Jawa Barat yang menggelar pertemuan di kediaman Kiai Haji Wahab Hasbullah. Selain itu, pertemuan para kiai tersebut juga merupakan prakarsa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. NU berasal dari pesantren-pesantren yang banyak terdapat di Jawa Timur. Saat itu, kaum terpelajar menyadari butuh pendidikan dan organisasi yang kuat untuk bisa melawan penjajah. Dalam pergerakannya, Nahdlatul Ulama tersebut merupakan ajaran Islam di tengah masyarakat. Pengajaran tersebut dilakukan dengan cara mengubah tradisi berkhotbah dari bahasa Arab menjadi bahasa daerah. Nahdlatul Ulama berkembang pesat pada masa kepemimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1535. NU sudah mempunyai 68 cabang dengan jumlah anggota 6.700. Pada tahun 1538, dalam kongresnya di Manes Padegalan, Banten, NU berusaha untuk dapat memperluas pengaruhnya ke seluruh Jawa. Kongres selanjutnya di Surabaya tahun 1540 diputuskan untuk mendirikan wanita. Nahdlatul Ulama Muslimah dan pemudanya dibentuk organisasi Ansor. Ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama saat ini adalah Miftahul Akhir yang sudah menjabat sejak tahun 2018. Persatuan Islam. Persatuan Islam disingkat persis adalah salah satu organisasi Islam di Indonesia yang berdiri pada masa penggerakan nasional. Persatuan Islam didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Organisasi ini muncul sebagai reaksi dari pembatasan gerak Jamaidul Khair pada tahun 1923 oleh Kiai Hasan. Persatuan Islam didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinal karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang syahih. Oleh karena itu, dan para ulamanya seperti Ahmad Hasan yang juga dikenal dengan Hasan Bandung mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dilansir dari website Wikipedia, Ketua Umum Persatuan Islam Indonesia adalah Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria periode 7 yang pernah menjabat dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, itu dia beberapa organisasi-organisasi keagamaan yang berdiri pada masa penggerakan nasional. Tidak hanya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam, tapi masih ada juga organisasi keagamaan lainnya seperti Persatuan Muslim Tapanuli Jong Islam Medan Bon dan Muda Kristen Jawi.